Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan rupiah dan juga prospeknya pekan depan, kita sudah terhubung bersama Dian Ayu Justina, Head of Macro Research Bank Mandiri. Ya, Mbak Dian, seperti apa pergerakan rupiah sejak awal pekan hingga sore ini? Oke, makasih Mbak Popi. Memang sejak awal pekan kita melihat nilai tukar rupiah itu agak cenderung tertekan ya, tapi ini memang lebih karena faktor globalnya. Jadi kita sudah melihat yield dari US Treasury itu meningkat karena ada ekspektasi adanya reflation, ya, inflasi yang kembali meningkat. Baru ekspektasi sih dari masyarakat di Amerika. Nah, ini menyebabkan yield US Treasury meningkat, dan memang historically kalau US Treasury yield-nya meningkat itu akan berdampak pada pasar keuangan di emerging market termasuk Indonesia, sehingga kita juga dapat contagion effect-nya gitu, Mbak. Lalu soal peluang rupiah hingga pekan depan menurut Anda seperti apa? Nah, mungkin dalam jangka pendek nih, karena memang sepertinya kekhawatiran akan adanya early reflation ini belum memudar ya, karena meskipun tadi malam Fed sendiri, Jeremy Powell sudah memberikan assurance bahwa kebijakan moneter itu akan di-keep akomodatif dalam beberapa tahun, dan dia tidak akan melihat hanya angka inflasi yang sifatnya transitory, tapi lebih ke tren jangka panjangnya, dan juga terutama ke unemployment-nya. Artinya kalau dari sisi Fed sebenarnya komitmen akan kebijakan yang akomodatif itu masih ada. Namun di sini kita lihat ada beda persepsi dengan pelaku pasar. Jadi di pelaku pasarnya masih menganggap adanya suntikan dana yang masif nih dari paket stimulusnya Joe Biden itu akan menyebabkan inflasi mulai picking up, karena kita juga lihat harga minyak juga sudah mulai meningkat ya, sehingga ada kekhawatiran ke arah situ. Nah, ini akan tergantung bagaimana perkembangannya ke depan. Kalau yield US Treasury meningkatnya tidak terlalu tajam ya, tidak terlalu tajam atau bahkan ke depan mungkin bisa cenderung menurun, itu bisa positif terhadap rupiah. Namun mengingat masih terdapat uncertainty di sini terkait persepsi pelaku pasar di Amerika, mungkin dalam jangka pendek rupiah masih akan berpotensi untuk ada tekanan gitu ya, dari sisi globalnya terutama. Oke, dan seberapa besar ini tekanan dari penguatan obligasi Amerika terhadap daya tahan rupiah untuk bulan Maret ini? Kalau historically itu kita pernah mengalami hal yang mirip ya di tahun 2018. Ketika Fed mulai mengutarakan niat untuk normalisasi suku bunga. Jadi suku bunganya ekspektasinya meningkat saat itu 2018. Nah, itu dampaknya cukup besar tuh terhadap nilai tukar rupiah, karena yield USD-nya sendiri waktu itu sempat ke 3%. Tapi kalau kita lihat kondisi yang sekarang, yang membedakan adalah komitmen Fed sendiri bahwa dia akan tetap memaintain kebijakan yang akomodatif, sehingga yield USD-nya itu harusnya meningkatnya, saya ekspektasi meningkatnya nggak akan terlalu tajam ya. Jadi mungkin nilai tukar rupiah mungkin tahun ini agak sedikit volatile, namun harusnya secara average masih akan cenderung menguat dibandingkan tahun lalu ya. Oke, penguatan yield obligasi Amerika ini kan diprediksi memicu arus dana asing keluar emerging markets ya. Ini analisa Anda seperti apa soal ini? Ya, ini memang harapannya sebenarnya di awal tahun kita berharap tahun ini tuh pemulihan ekonomi berlangsung, vaksinasi lancar, sehingga ada capital inflow masuk. Sebenarnya kita di awal tahun ya, bulan Januari itu sudah mulai melihat net inflow ya. Namun dengan adanya jitter terutama terkait dengan reflation worries ini, memang kita lihat ada capital outflow di beberapa bulan terakhir, Februari itu kita lihat capital outflow. Nah, tentunya mungkin dalam jangka pendek ini masih akan memang sangat tergantung dinamika globalnya, tapi potensi outflow masih ada. Namun kalau misalnya kita bisa pulih ekonominya, berjalan lancar vaksinasinya, mungkin di second half hampir sebagian besar kota-kota yang infeksi COVID-19-nya sudah menunjukkan penurunan. Nah, itu akan menjadi suatu optimism ya di pasar domestik, sehingga capital inflow bisa kembali masuk gitu. Oke, lalu bagaimana dengan peluang obligasi ini? Ya, memang obligasi akan
tahun ini mungkin akan sangat tergantung pada fase recovery ya, economic recovery. Kita juga sebenarnya ekspektasi inflasi akan mulai meningkat tahun ini, mungkin cenderung di akhir tahun. Jadi sebenarnya kita relatif cukup optimis terhadap perkembangan pasar obligasi di Indonesia terkait dengan prospek capital inflow-nya. Namun mungkin lebih besar masuknya arus dana masuk dari asing itu lebih besar di second half mungkin ya. Mungkin Q2 ke second half kita harus lihat karena ini sangat tergantung pada perkembangan infeksi COVID-19 sendiri dan pengendalian pandemi sendiri di Indonesia.